Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seorang wanita muda ditemukan sekarat dalam keadaan tanpa busana di dalam kamarnya. Ia mengembuskan nafas terakhir ketika akan dibawa ke klinik kesehatan. Awalnya karena melihat keadaan di TKP, wanita itu dikira sebagai korban pemerkosaan dan perampokan. Namun sebenarnya apa yang terjadi? Rumah di Kampung Lewi Keket, Desa Berkah, Kecamatan Bojonggenteng, Sukabumi, Jawa Barat ini sontak menjadi perhatian banyak warga. Seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam kamar tidurnya. Dari catatan polisi diketahui penemuan mayat wanita muda bernama Hetty Sulastri itu berawal ketika pagi itu orang tuanya hendak membangunkannya. Namun tidak ada respons dari Hetty dan pintu kamarnya terkunci. Karena di luar kebiasaannya, ibunya kemudian mencari tahu dengan mengintip melalui jendela kamar dan didapati Hetty sudah tergeletak tanpa busana di dalam kamar. Mendapati hal ini, mereka mendobrak masuk dan menemukan kamar yang dalam keadaan berantakan seperti habis dibongkar. Saat ditemukan, Hetty masih bernafas. Wanita berusia 19 tahun itu dilarikan ke klinik kesehatan. Namun di perjalanan, Hetty menegang nyawa. Karena melihat kondisi kamar gadis berkulit putih itu, orang tua korban saat itu menduga putrinya menjadi korban kejahatan. Mereka melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dibangunin lagi, dia bangun nyuci, pas itu dianya kata bapaknya ngantuk, cenah biarin. 4:30 dibangunin lagi, nggak bangun, biarin situ nggak kerja ini, nggak sholat gitu. Akhirnya pas 6:30 saya mau ke masjid, dianya pas itu digedor-gedor, pintunya nggak buka, pas dari pipir dari itu jendela, pas itu itunya hordengnya terbuka. Jendelanya terbuka? Iya, jendelanya hordengnya pas itu, itunya kacanya juga pas nyemplung, ini udah nggak pakai apa-apa. Hasil analisa sementara polisi setelah melakukan olah TKP menduga gadis muda itu menjadi korban perampokan dan kekerasan seksual. Selain ditemukan luka bekas cekikan di lehernya, juga sejumlah perhiasan dan telepon genggam korban hilang. Selain itu, saat ditemukan korban tanpa busana sama sekali dan ditemukan tisu pada kemaluan wanita itu. Meski demikian, polisi menaruh curiga pelaku kejahatan ini dikenal baik oleh korban, atau setidaknya pelaku mempelajari situasi TKP karena tidak adanya kerusakan pada pintu kamar dan jendela. Kalau melihat dari posisi memang diindikasikan korban ini terjadi tindak kekerasan seperti itu. Kemudian barang-barang yang pribadi milik korban diantaranya handphone 2 buah dan kalung tidak ada. Kemudian posisi kamar dalam posisi terkunci dari dalam dan yang jendelanya itu dalam posisi tidak dikunci dari dalam. Di tempat kejadian, kekasih korban mengaku sangat terpukul atas peristiwa ini. Karena pada beberapa jam sebelumnya mereka berkencan, bahkan korban diantar ke rumahnya oleh kekasih korban ini. Habis maghrib kan pulang kerja, antar ke sini. Habis itu teleponan sampai jam 11:30-an lah. Sampai 11:30 dia tidur. Udah gitu pas tahu-tahu pagi lagi ada kabar kayak gini. Semasa hidupnya, korban dikenal sebagai sosok pekerja keras. Sebagai tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, korban bekerja di sebuah pabrik. Namun luapan emosi dari kekasihnya merenggut semua itu.
Tewasnya Hetty Sulastri dengan keadaan mengenaskan membuat keluarganya menjadi geram. Tidak hanya meninggalkan kesedihan karena kepergian gadis muda dalam keadaan yang tragis, namun juga karena korban selama ini menjadi tulang punggung keluarganya. Setelah lulus sekolah, Hetty Sulastri bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik rambut palsu di kawasan Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dan semasa hidupnya, korban dikenal sebagai sosok baik dan tidak banyak berulah. Dia emang pendiam, tapi orangnya terbilang ramah juga, baik. Saya pokoknya tidak terima gitu. Kalau saya meninggal kayak gitu kan. Di pekerjaan enggak? Enggak, kalau dia mah di Mina 1, saya mah di Mina 2. Baik, dianya orangnya baik. Kadang-kadang dia kumpul sama anak-anak biasa, baik. Sementara itu, warga yang mengenal keluarga korban melihat peristiwa yang menimpa Hetty Sulastri sebagai tindak kejahatan yang sudah melampaui batas kemanusiaan. Karena kami sebagai keluarga merasa betul-betul rasa kehilangan, rasa kesakitan itu tetap ada, ya tetap ada. Cuman dari itu kita kembali ke kesadaran. Cuman kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Kami sebagai masyarakat korban, ya. Apakah kekasih korban terlibat dalam kematian wanita muda itu? Benarkah ia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi? Lalu, apa motif sebenarnya dari pembunuhan ini? Dan apa isi pesan singkat yang memicu peristiwa ini terjadi? Dari hasil pemeriksaan tim forensik, diketahui Hetty Sulastri mengalami tindak kekerasan dan mati lemas. Ditemukan luka memar di bagian wajahnya. Diperkirakan luka memar itu bekas benturan dengan benda tajam. Tanda-tanda mati lemas dan juga ada kekerasan. Di tubuh korban ditemukan apa aja sih? Di mulut. Di tubuh korban ditemukan memar atau Nah, ada yang boleh ketemu kekerasan seperti itu. Oke. kalau di alat kelamin ada? Nah, itu sementara kami periksa dulu di lab. Ya, nanti hasilnya saya serahkan ke penyidik semua. Selain mempelajari hasil olah TKP, polisi juga memeriksa sedikitnya 6 warga untuk mendapatkan petunjuk agar dapat mengungkap pembunuhan ini. Selain itu, teman-teman korban dalam akun media sosialnya juga dianalisa oleh petugas. Dari hasil olah TKP dan juga penyelidikan memang telah terjadi pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Akan tetapi untuk motif dan yang lain-lainnya kita masih pelajari daripada TKP tersebut. Tak berselang lama setelah Hetty Sulastri meninggal dunia, polisi menangkap kekasih korban, Sifaul Hikmat alias Paul, di rumahnya. Karena mencoba melarikan diri saat penangkapan, polisi menembak kaki pemuda ini. Kepada penyidik yang memeriksanya, tersangka mengungkapkan malam itu ia bersama korban pergi menghabiskan malam minggunya. Menjelang malam, tersangka mengantarkan kembang desa itu pulang ke rumahnya. Namun pemuda itu tidak langsung pulang. Paul menyelinap masuk ke dalam kamar kekasihnya itu melalui jendela kamar yang sudah dibuka oleh korban. Keduanya lalu bermesraan di tengah suasana yang sepi itu. Dan saat selesai melakukan hubungan intim, telepon genggam tersangka berbunyi menandakan pesan masuk. Korban yang penasaran membaca pesan singkat itu yang berisi janji Paul untuk bermalam mingguan dengan pengirim pesan yang seorang wanita. Mengetahui hal ini, korban terbakar api cemburunya. Keduanya bertengkar hebat. Tersangka dengan penuh emosi mencekik leher kekasihnya yang belum berpakaian itu. Kuatnya cekikan itu membuat korban lemas tak berdaya. Bergegas berpakaian dan untuk memberi kesan korban tewas karena perampokan, Paul mengambil telepon genggam serta perhiasan korban. Selain itu, kondisi kamar dibuat berantakan dan Paul melarikan diri melalui jendela kamar korban. Terus niatnya awal ke rumahnya tuh mau ngapain? Ya, tadinya mah cuma mau kenal aja. Begitu mau hubungan badan, itu udah janjian awalnya. Sama korban tuh udah janjian. Terus masuknya, cara masuknya tuh kayak gimana? Lewat jendela.
Lewat jendela. Itu nyongkel atau gimana? Dari buka sama dia. Dan untuk mengelabui penyelidikan polisi, saat korban tewas, tersangka datang kembali ke rumah korban dan berpura-pura sedih agar tidak dicurigai. Akhirnya kita dapat melakukan pengungkapan perkara tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam. Kita dapat menangkap pelaku berinisial SH di Parung Kuda. Kemudian dari hasil penyidikan diperoleh bahwa pelaku dengan korban ini mempunyai hubungan kasih. Apakah keluarga korban sudah curiga bahwa pemuda itu terlibat dalam kasus pembunuhan ini? Bagaimana sosok tersangka yang dikenal oleh keluarga korban? Apakah selama ini ia menunjukkan iktikat tidak baik terhadap korban ataupun keluarganya? Ataukah sejak awal pemuda itu sudah dicurigai terlibat dalam pembunuhan ini? Keluarga korban mengungkapkan hubungan asmara antara Hetty Sulastri dengan tersangka Sifaul Hikmah baru berjalan 3 bulan terakhir. Selama ini, meski dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki banyak kekasih, namun sikapnya terlihat baik di mata keluarga korban. Karena itu, mereka tidak mencurigai tersangka terlibat dalam pembunuhan gadis yang menjadi kembang desa itu. Saya nggak sempat curiga, orang kan nggak mencurigakan dianya gitu, pendiam kelihatannya gitu, nggak bakalan kayak gitu dikirainnya gitu. Jadinya saya tuh percaya aja gitu, dianya katanya mau menjemput mak, mak katanya sekarang nggak sama jemputan, mau sama siapa si Paul, emang itu orangnya bener mak, gitu kan. Anak saya juga nggak curiga jahat gitu, nggak tahu ya si Paul jahat. Keluarga korban yang lain melihat adanya keanehan sikap tersangka setelah Hesti meninggal dunia. Selain itu, jendela kamar korban yang terbuka juga menjadi salah satu petunjuk bahwa pembunuh Hetty adalah orang yang dikenalnya. Orang namanya juga di sini, kalau curiga mah pasti curiga, pasti itu orangnya. Ada kedekatan pacar dengan korban, Bibi mengenal jauh nggak gitu? Enggak kenal jauh gitu. Dia mengenal jauh ya? Iya, orang dia masih baru sih, baru 3 bulan kayaknya itu. Pacarannya? Ya pacarannya. Apa saja bentuk tindak kejahatan yang ditemukan polisi dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka? Apakah ada bukti pemuda itu melakukan pembunuhan berencana? Ataukah bentuk kejahatan lain yang diduga dilakukannya? Lalu apa bentuk pidana yang diancamkan penegak hukum kepada tersangka? Polisi juga menyelidiki adanya kemungkinan orang lain terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dan dari hasil olah TKP serta sejumlah barang bukti yang didapatkan polisi menguatkan dugaan Sifaul Hikmah sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Hetty Sulastri. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, polisi menjerat pemuda ini dengan pasal 338 KUHP mengenai perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, Sifaul juga dijerat pasal 365 KUHP mengenai pencurian barang yang disertai dengan tindak kekerasan serta mengakibatkan kematian. Bila terbukti di pengadilan, pelaku kejahatan ini mendapat pidana maksimal berupa hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Untuk peristiwa ini dikenakan pasal 365 ayat 3 dan subsidiar 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Tayangan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.